Buat saya kekayaan itu bukan materi. Kekayaan itu kehormatan. Lalu saya katakan sama anak-anak saya, coba kalian pikir secara nalar. Kita punya usaha ratusan miliar, triliunan tidak dikenal, kita diam-diam saja. Tapi kita dagang nasi kuning 3.000 perak. Kita berbuat kepada orang-orang kecil. Ternyata kita dikenal, disayang oleh orang, disayang oleh umat. Dan mendapat kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Yusuf Hamka jadi mu'alaf karena tua masjid di depan rumah. Pengusaha yang bernama Yusuf Hamka dikenal sebagai salah satu konglomerat. Ia memutuskan menjadi seorang mu'alaf di saat usianya mau menginjak 24 tahun. Yusuf Hamka mengikrarkan 2 kalimat syahadah, yaitu saat dipimpin langsung oleh tokoh kenamaan yang bernama Buya Hamka, yaitu pada tahun 1981 di Masjid Al-Azhar, Kebayoran, Jakarta Selatan. Diceritakan Yusuf Hamka kala itu sempat membaca majalah yang mengangkat kisah seorang mu'alaf di Masjid Al-Azhar. Setelah membaca majalah itu, Yusuf Hamka kemudian pergi ke masjid tersebut. Kala itu ia bertemu dengan sekretaris Masjid Al-Azhar, yakni Ustadz Jailani. Kata Yusuf Hamka, Ustadz Jailani membawanya untuk bertemu dengan Buya Hamka. Saat bertemu dengan Buya Hamka, Yusuf Hamka sempat meminta waktu 1 hari untuk bisa mengucapkan kalimat syahadah. Namun, saat itu Buya Hamka memberikan penjelasan yang berisikan nasihat untuk tidak menunda hal tersebut. Saya bilang besok saya belajar dulu. Buya Hamka bilang, kalau kamu pulang belum muslim tapi kamu niat masuk Islam, kamu kenapa-kenapa kecelakaan, meninggal sebagai non-muslim, dosanya di Buya. Oke deh, saya masuk Islam. Saya baca 2 kalimat syahadah. Kata Yusuf Hamka seperti dikutip dari tayangan YouTube Helmi Yahya Berbicara. 3 bulan setelah menjadi seorang mu'alaf, Yusuf Hamka kemudian diminta untuk datang menghadiri syukuran yang dibuat Buya Hamka di kediamannya. Kala itu, suasana di rumah Buya Hamka telah diisi oleh 300-400 orang. Siapa sangka di momen itu, Yusuf Hamka diangkat oleh Buya Hamka sebagai anak angkatnya. Saya dikasih cincin blue sapphire. Aku angkat engkau jadi anak ideologisku dan kuberikan nama Hamka. Kau kuberi tugas adalah membawa saudara teman Tionghoa bawa ke agama leluhurmu Islam. Selanjutnya, kau harus harumkan nama Islam. Saya bilang, saya enggak bisa ngaji. Dia bilang, mengharumkan Islam enggak harus menghafalkan ayat-ayat. Dengan caramu, alhamdulillah. Sekarang mengharumkan nama Islam dengan membuat nasi kuning, bikin masjid, itu lillahi ta'ala. Alhamdulillah dari keluarga kami dari situ, kata dia menjelaskan lebih lanjut. Yusuf Hamka menceritakan awal mula alasan untuk menjadi mu'alaf. Ia bergaul dan berteman dengan teman-temannya yang juga seorang muslim. Tidak hanya itu saja, Yusuf Hamka memutuskan untuk menjadi mu'alaf karena adanya toleransi umat muslim kepadanya, yang kala itu masih belum beragama Islam. Kala itu ia masih tinggal di Pasar Baru, ia memiliki rumah yang berhadapan langsung dengan masjid. Depan rumah saya masjid, tuanya nyaris ke tempat kami. Waktu itu ibu saya sakit nyaris stroke. Saya kemudian berbicara ke pengurus masjid bilang, Pak Kiai, ibu saya suka kebangun malam,
Kalau dengar suara azan, boleh nggak bantu saya tolong deh 3 hari dikecilin volumenya sampai ibu saya sembuh. Atau nanti saya cari saudara kami untuk pindahin, kata dia mengingat cerita itu. Mendengar permintaan Yusuf Hamka yang kala itu masih bernama Alun, pengurus masjid mengabulkan permintaannya. Bukan 3 hari melainkan 7 hari hingga sang ibu sembuh. Dia bilang, "Alun, kamu nggak usah khawatir, kita nggak pakai speaker luar, pakai speaker dalam saja. Kamu minta 3 hari, saya kasih seminggu." Akhirnya seminggu sampai ibu saya enggak stroke. Dari situ saya lihat toleransinya luar biasa. Ini salah satu yang buat saya masuk Islam. Kata dia menjelaskan, Yusuf Hamka juga tidak memaksa istri dan anak-anaknya untuk mengikuti jejaknya menjadi mu'alaf. Dia membebaskan istri dan anak-anaknya memilih jalan kepercayaannya masing-masing, hingga akhirnya istri dan anak-anaknya memilih untuk jadi muslim. Anak 3 tadinya semua non-muslim, ikut istri, sekarang selobut sur, mereka became a muslim. Tidak pernah paksa, saya bebaskan. Waktu istri saya belum muslim, waktu bulan puasa dia masakin saya, bangunkan saya untuk sahur. Waktu mau Natal, dia bilang, "Saya mau buat acara Natal boleh ya? Tapi pakai rumah yang satu lagi." Iya, saya bilang, "Kamu sama teman kamu." Alhamdulillah, sekarang dia sudah muslim, kata Yusuf Hamka.